Eyang dan Eyang Putri satu frekuensi, berbeda bidang, tapi kita satu jalan. Kita dalam buku yang sama, tapi halaman yang berbeda. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Abdul Rosid. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dan kesehatan, amin. Eits, jangan lupa subscribe, like, share dan komen ya, karena semua itu gratis, dan kalau yang bayar WC pom bensin. Di video kali ini saya akan membahas tentang biografi B.J. Habibie, Presiden RI ketiga, dan Wapres RI ketujuh. Baharudin Jusuf Habibie atau dikenal sebagai B.J. Habibie, lahir tanggal 25 Juni tahun 1936. Ayah Habibie merupakan orang Makassar, Parepare, sedangkan ibunya orang Jawa. Habibie menjadi presiden ketiga Indonesia selama 1 tahun 4 bulan, dan 2 bulan menjadi wakil presiden RI ketujuh. Di masa kecil, Habibie telah menunjukkan kecerdasan dan semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya fisika. Selama 6 bulan, ia kuliah di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung, ITB, dan dilanjutkan ke Rheinische Westfalische Technische Hochschule, Jerman pada 1955, dengan dibiayai oleh ibunya, R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Habibie muda menghabiskan 10 tahun untuk menyelesaikan studi S1 hingga S3 di Aachen, Jerman. Pak Habibie melanjutkan program doktoral setelah menikahi teman SMA-nya, Ibu Hasri Ainun Besari pada tahun 1962. Habibie mendalami bidang desain dan konstruksi pesawat terbang. Tahun 1965, Habibie menyelesaikan studi S3-nya dan mendapat gelar Doktor Ingenieur, Doktor Teknik, dengan indeks prestasi summa cum laude. Setelah lulus, B.J. Habibie bekerja di Messerschmitt Bölkow Blohem atau MBB Hamburg, tahun 1965 sampai tahun 1969 sebagai Kepala Penelitian dan Pengembangan pada Analisis Struktur Pesawat Terbang, dan kemudian menjabat Kepala Divisi Metode dan Teknologi pada Industri Pesawat Terbang Komersial dan Militer di MBB, tahun 1969 sampai tahun 1973. Atas kinerja dan kebriliannya, 4 tahun kemudian, ia dipercaya sebagai Vice Presiden sekaligus Direktur Teknologi di MBB periode tahun 1973 sampai tahun 1978, serta menjadi penasihat senior bidang teknologi untuk Dewan Direktur MBB, 1978. Dialah menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan nomor 2 di perusahaan pesawat terbang Jerman ini. Selama bekerja di MBB Jerman, Habibie menyumbang berbagai hasil penelitian dan sejumlah teori untuk ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang termodinamika, konstruksi dan aerodinamika. Beberapa rumusan teorinya dikenal dalam dunia pesawat terbang seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method. Pada tahun 1968, B.J. Habibie telah mengundang sejumlah insinyur untuk bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Sekitar 40 insinyur Indonesia akhirnya dapat bekerja di MBB atas rekomendasi Pak Habibie. Pada 1974 di usia 38 tahun, B.J. Habibie pulang ke tanah air. Ia pun diangkat menjadi penasihat pemerintah, langsung di bawah presiden, di bidang teknologi pesawat terbang dan teknologi tinggi hingga tahun 1978. Meskipun demikian dari tahun 1974 sampai tahun 1978, Habibie masih sering pulang pergi ke Jerman karena masih menjabat sebagai Vice Presiden dan Direktur Teknologi di MBB. Habibie mulai benar-benar fokus setelah ia melepaskan jabatan tingginya di perusahaan pesawat Jerman MBB pada 1978, dan sejak itu, dari tahun 1978 hingga 1997, ia diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menristek, sekaligus merangkap sebagai Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi,
BPPT, Habibie mewarisi kondisi kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto akibat salah urus pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan presiden, Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Pada era pemerintahannya yang singkat, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik, dan yang paling penting adalah UU Otonomi Daerah. Karena rasa cintanya yang begitu besar pada mendiang istrinya, Ainun, dia tuangkan dalam bentuk buku. Dia menulis buku yang berjudul Habibie dan Ainun. Buku ini dibuat untuk almarhumah istrinya. Buku tersebut berisikan mengenai kisah cinta sang profesor dengan istrinya. Presiden RI ketiga, B.J. Habibie, tutup usia di RSPAD Gatot Subroto dalam usia 83 tahun. Kabar soal meninggalnya B.J. Habibie disampaikan oleh Kepala RSPAD Dr. Terawan, Rabu, tanggal 11 September tahun 2019. Jenjang pendidikan B.J. Habibie, yaitu S1, Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung, ITB S2, Rheinische Westfalische Technische Hochschule, Jerman, S3, Rheinische Westfalische Technische Hochschule Jerman. Jenjang karir B.J. Habibie, yaitu Presiden RI ketiga, Wapres RI ketujuh, Menteri Riset dan Teknologi pertama, Vice Presiden sekaligus Direktur Teknologi di MBB, Kepala Penelitian dan Pengembangan pada Analisis Struktur Pesawat Terbang MBB, Kepala Divisi Metode dan Teknologi pada Industri Pesawat Terbang Komersial dan Militer di MBB. Penghargaan B.J. Habibie, yaitu Edward Warner Award dan Award von Karman, Ganesha Praja Manggala Bakti Kencana dari Institut Teknologi Bandung. Itulah sepenggal kisah atau biografi B.J. Habibie. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah beliau. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.